Kita 134. Oke, Iya. oke. Ya. Ya, itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salah. Ya. Kita baca bersama-sama ya di buku ini. Bismillah. Semoga tetap bisa mendapatkan panduan hidup menjadi muslim kafah. Masya Allah, dahsyat. Minhajul Muslimin, panduan hidup menjadi muslim kafah, di halaman tentang adab terhadap Al-Quran. Gitu ya Mbak. Bismillah, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini disebutkan bahwa adab terhadap Al-Qur'an. Ya, ini kita juga nama grupnya belajar bersama Al-Qur'an. Jadi memang tujuannya adalah mempelajari kata demi kata yang ada di Al-Quran untuk kemudian bisa kita rasakan, kita nikmati, kita hargai, kita syukuri gitu ya, sehingga bisa menjadi pedoman hidup muslim kafah seperti judul bukunya. Nah, kemudian di buku ini disebutkan bahwa setiap muslim tentu percaya dan mengimani atas kesucian Al-Quran, kemuliaannya juga keutamaannya. Baru kalimat pertama aja udah indah banget ya. Jadi di sini tentu, menggunakan kata tentu percaya. Ini mungkin berbeda-beda begitu ya. Ada yang mempercayai di level bahwa oh ya ini adalah sebuah keharusan dalam mempercayai. Tapi yang paling indah itu ketika kita memang bisa merasakan bahwa Al-Quran itu sebuah catatan hidup yang selalu tumbuh dan bergerak, yang kita berinteraksi terus. Karena setiap katanya itu datang langsung dari yang menciptakan kita. Gitu. Sehingga memang idealnya semua yang muslim yang bilang la ilaha illallah itu percaya, mempercayai, dan mengimani. Jadi kalau udah di level percaya dan iman, itu udah di level yang sangat tinggi. Ada level itu level pengetahuan, oh ya udah sekedar tahu. Gitu. Ada level yang sikap, oh ya sekedar meyakini aja gitu, bahwa oh ya itu gitu. Tapi kalau level yang mengimani itu memang udah level tertinggi. Kalau orang udah mengimani itu tandanya sudah tidak goyah akan hal-hal yang lain. Sehingga kalau di sini mengimani akan kesuciannya, kemuliaannya dan keutamaannya. Itu ya untuk Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu merupakan kalam Allah yang sama sekali tidak mengandung kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan siapa yang berkata dengan Al-Quran pasti benar. Pasti benar tuh artinya kebenarannya hakiki, tidak akan goyah dengan apapun. Nah ini mungkin bedanya sama kalam-kalam yang lain. Buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain itu bisa diserang dengan zon-zon yang lain, dengan perkiraan-perkiraan, teori-teori. Dan selalu kan semua teori itu berkembang, bertambah, bertumbuh begitu. Tapi kalau Al-Quran itu enggak. Ini hakiki, tetap, ya begitu itu, dan pasti benar. Gitu. Jadi makanya ini pasti benar. Siapa yang menghukuminya dengannya pasti adil. Ya udah, luar biasa ya. Kemudian, ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan kekasih dekatnya. Ya, jadi ahlul Quran itu kan sebetulnya cita-cita kita semua gitu. Dengan juga belajar bersama Al-Quran ini kan harapannya kita menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah yang tinggal di dunia. Nah kalau keluarga itu, lobet. Kalau keluarga itu dalam struktur
masyarakat sosial itu yang paling pondasi dan paling kuat. Nah, kalau kita berada pondasi dan hubungan kita dengan Allah itu udah selevel keluarga, bisa dibayangkan apa yang terjadi sama kita terjadi pada Allah. Apa yang kita inginkan menjadi penting buat Allah gitu. Dan ini yang kemudian selalu diingat, itu kan hadis qudsi ya, ketika Allah bilang aku memiliki keluarga di dunia ya, ahlul Quran itu. Nah, inilah yang kemudian kita usaha thriving, kita usaha capai itu dengan berinteraksi maksimal dengan Al-Quran. Ini tujuannya tuh sampai ke sini. Adalah keluarga Allah dan kasih dekatnya. Sama kan Mbak itu tulisannya Mbak, apa beda kalau direvisi atau di bukunya? Sama ya Mbak? Masih di bagian depannya nih, depannya aja udah keren banget ya. Kemudian, orang yang berpegang teguh dengannya pasti selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling darinya pasti binasa dan merugi. Jadi dapat diyakinkan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran menjadi ahlul Quran itu pasti orang-orang yang selamat dan pasti orang-orang yang beruntung. Janji Allah tidak mungkin belenjang, jadi pasti itu ya. Dan kalau kita berpaling, maka kita binasa dan merugi. Karena kita nggak pernah, kalau kita berpaling ya berarti kita nggak akan pernah memahami, mengerti penciptaan kita di dunia, ngapain sih kita di dunia gitu. Nah, kalau ini kan jelas bahwa kalau kita berpegang teguh padanya pasti selamat dan beruntung. Jadi keimanan setiap muslim akan keagungan kitab suci dan kesucian kemuliaan itu semakin bertambah manakala ia mengetahui hadis-hadis tentang keutamaan. Oke. Ada beberapa hadis tentang keutamaan Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Membacanya menjadi syafaat itu, apa yang Mbak Tati ya, syafaat itu kayak kata BLC kalau zaman dulu tuh, kayak surat ataupun akses spesial akses VVIP. Nah, itu syafaat. Kemudian sebaik-baik kalian, ini kita udah sering dengar, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita juga termasuk di sini ya, selalu belajar Al-Quran ya, dan mengajarkannya. Pertama kali mengajarkan pada diri kita sendiri. Nah, ini yang kita lakukan terus. Kemudian Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan. Di surat An-Nahl ayat 90, suatu ketika Rasulullah pernah didatangi oleh seorang musuh beliau yang paling keras. Orang itu berkata kepada beliau, "Hai Muhammad, bacakan Al-Quran kepadaku." Kemudian Rasulullah membaca surat An-Nahl ayat 90 yang isinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Belum usai beliau membaca ayat tersebut, beliau diminta orang itu mengulanginya lagi, karena dia sangat takjub dengan keagungan lafal-lafalnya, kesucian makna-maknanya, keelokan ungkapannya, serta tertarik oleh kekuatan pengaruhnya. Tak lama kemudian dia mengangkat suaranya dan menyampaikan pengakuannya. Demi Allah, sungguh Al-Quran itu manis rasanya dan penuh keelokan. Ibaratnya adalah sebuah pohon yang di bawahnya teduh karena rindam dedaunan. Sedangkan bagian atasnya penuh dengan buah. Sungguh, tidak ada satu manusia pun yang mampu mengucapkannya. Untuk bisa merasakan bahwa kata-kata ini manis, ya kan, kata-kata kan kadang kita menganggapnya sebagai sesuatu yang kita lihat atau kita dengar begitu. Tapi pada saat yang sama bisa kita merasakan kemanisan. Ya, kayak tadi kan, padahal mungkin kita udah sering dengar ya, An-Nahl 90 itu sesuatu yang mungkin kita rasanya biasa. Tapi ada orang yang bisa merasakan itu betul-betul masuk ke dalam dirinya dan dia merasakan itu bisa manis.
Kadang kalau perkataan-perkataan Allah yang keras begitu ya, misalnya kayak di surat At-Takwir gitu, cerita tentang kiamat, itu kan perkataan-perkataan yang terasa sangat pedas, sakit, melilit gitu. Nah, tapi memang butuh momen di mana kita bisa tidak sekedar mendengar dan melihat, tapi merasakan. Nah, ketika misalnya ini di surat An-Nahl ini kan, kalau kita mendengarnya biasa aja, itu kayak oke, kita sering dengar banget kata-kata itu gitu ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil, biasa aja, gitu. Tapi kalau orang yang bisa merasakan banget bahwa betapa mulianya perintah ini. Karena memang perbuatan adil itu perbuatan yang paling berat. Tidak mudah untuk berbuat adil. Bahkan di surat An-Nisa kan Allah juga menyebutkan, berbuat adillah kalian bahkan ketika harus melawan diri kalian sendiri. Oke, itu Bu Nurul udah datang. Nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Nurul. Tapi ini kembali tentang kemanisan kata-kata yang ada di Al-Quran bisa merasuk ke dalam jiwa dan bisa kita rasakan, itu juga sebuah proses ya. Sehingga memang setiap kata per kata itu bisa kemudian menjadi mutiara-mutiara apa ya yang bisa kita nikmati, kita hargai, kita syukuri. Begitu mungkin. Udah ada Ustazah Nurul, silahkan Ustazah, ini tadi mengisi waktu. Tentang apa? Membaca bukunya nih, Us. Halo? Oh ya. Itu membaca bukunya tuh. Monggo Ustazah dilanjutkan. Ini tadi adab terhadap Al-Quran. Ayat 163. Oh ya. Kita mau mulai dari adabnya ya, kita mulai ya. Iya, Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah. Syukur tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Islam, imannya, serta kesehatan kita, kelapangan kita, dan yang terpenting adalah izinnya, perkenannya, sehingga meskipun dengan kendala tadi, saya berlari-lari meminta tolong, karena masih belum sempat kursus IP itu, sehingga kalau ada masalah masih bingung. Allah masih mengizinkan, semoga izin Allah ini adalah izin untuk kebaikan kita. Kita masuk dalam kesempatan ta'lim di dalam suasana pagi menjelang siang ini. Semoga perkenan Allah ini bisa senantiasa kita nikmati, jadi bagian dari jalan penambah kesempatan kita untuk makin mengenal Allah, makin mengenal segala aturan-aturannya, makin mengenal perintah dan larangannya, makin mengenal purnianya. Yang pada hari ini kita akan membahas tentang adab, ya, bab adab yang didahului dengan adab-adab niat, gitu ya. Di dalam buku lama itu istilahnya etika, gitu ya. Nah, adab, kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti etika, ya, tata krama kita lah dalam dunia. Ternyata menuju kepada amal solih. Amal solih yang tentunya ketika dinamakan amal solih itu adalah sebuah amal yang tentunya sudah di dalam pandangan Allah, sudah Allah pandang sebagai amal yang siap untuk Allah berikan apresiasi. Apakah apresiasi itu berupa pahala atau bahkan yang tertinggi, pasti yang kita dambakan adalah ridhonya karena amal soleh tersebut. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah Muhammad SAW, tempat kita mencari panduan, mencari rujukan, ya, mencari teladan. Bagaimana kita sesungguhnya harus beramal solih, bahkan kemudian termasuk yang akan kita bahas nanti niat, itu sudah sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Rasul kita tercinta diterangkan bahwasanya niat itu ada adabnya dan ada
definisi ataupun pemahamannya, ya. Sehingga harapan kita ketika kita mungkin ini sudah kesekian kali bagi para jamaah maupun saya sendiri untuk mendengarkan atau membahas atau berdiskusi tentang niat, tetapi mudah-mudahan tujuannya adalah makin memberikan kefahaman sekaligus kemantapan kepada kita sehingga tidak lagi kita kemudian beramal, kemudian amal itu menjadi gagal, menjadi tidak sukses, menjadi tidak berhasil, bahkan menjadi tidak dapat lagi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat gitu ya. Ini di tempat saya gelap, nggak masalah ya? Jelas kok Ustazah? Oh, baik. Ya. Oh, sekarang sudah jelas. Baik. Nah, tentang adab-adab niat ya, kita baca sekilas sambil lalu nanti kita diskusikan. Seorang muslim membenarkan, harus senantiasa muslim itu membenarkan bahwa niat itu adalah bagian dari terpenting ya, bagian dari pengantar ya, bagian dari penentu kualitas dari amal yang kita lakukan ya. Pentingnya keberadaan niat dan urgensinya bagi seluruh amalan kita, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan dalam artian itu masalah ibadah, masalah hablum minallah ya, masalah bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang sudah merupakan ibadah mahdhah begitu, maupun keduniaan. Keduniaan itu artinya bahwa kita mengelola dunia kita, baik kehidupan kita, suami istri, kehidupan keluarga, kehidupan niaga kita, ya, kehidupan muamalah bertetangga kita dan sebagainya, itu semuanya bagi kita harus kita yakini bahwa niat itu akan menjadi penentunya, ya. Nah, keseluruhan amal tersebut sangat tergantung pada niatnya. Niat ini yang akan menjadi ukuran suatu amal itu dikatakan kuat atau lemah, sah atau tidak sah, sah atau batal, sah atau rusak. Semua tergantung pada bagaimana niatnya. Jadi keyakinan seorang muslim terhadap keharusan niat bagi setiap amal serta kewajiban untuk memperbaiki niat itu harus selalu ada. Nah, keyakinan itu disandarkan atau bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca surah Al-Bayyinah, sudah hafal ya? Ada ayat yang ke-5 itu, wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Ya. Nah, padahal ya di sini awama itu artinya diartikan sebagai padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Artinya bahwa semua amal kita itu harus betul-betul senantiasa dipandu, dipagari gitu ya, dipagari dengan satu tujuan, satu titik utama yang tidak ada titik yang lainnya gitu ya, yaitu untuk taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Bayyinah. Di dalam surat yang lain Az-Zumar Allah juga berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini bagian dari garis tegas gitu ya, garis tegas bagi kita melalui panduan yang oleh Allah itu ditegaskan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita semua bahwa keseluruhan dari kehidupan kita itu ternyata adalah untuk taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah amanah penciptaan kita kepada Allah ya, untuk beribadah. Beribadah itu dalam rangka taat kepada Allah sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Bahwasanya tidak ada tujuan yang lain kecuali kepada Allah gitu. Sementara Rasulullah SAW sendiri memberikan penegasan sekaligus pengingat gitu kepada kita bahwa amal itu tadi, kalau di dalam perintah Allah tadi, barangkali kita bisa kadang-kadang lebih mempresentasikan atau mengartikan begitu, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ketaatan-ketaatan yang
berhubungan dengan keagamaan. Tetapi kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah ketika sabdanya yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, tadi disebutkan ternyata yang dinamakan dengan amal perbuatan kita itu meliputi baik amal-amal yang berupa keagamaan maupun juga amal-amal yang berhubungan dengan keduniaan kita, gitu ya. Sehingga nanti konsep kita ya dalam presentasi kita namanya amal ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, beribadah kepada Allah, sunnah ibadah-ibadah sunnah yang sebagaimana kita ketahui biasanya, tapi juga termasuk muamalah ya, termasuk hubungan antar manusia, apapun yang kita lakukan ya, termasuk perbuatan kita terhadap diri kita sendiri, makan misalnya, tidur misalnya ya, perbuatan-perbuatan mubah itu semua tergantung kepada niatnya ya. Innamal a'malu binniyat ya. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain dari hadis yang berikutnya yang berbunyi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Nah, di sini artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Nah, di sini kita kembali kepada niat tadi ya. Niat itu sesungguhnya adalah bagian dari perbuatan atau amalan hati, gitu ya. Amalan hati letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati, yang kemudian hati itu yang akan berkuasa kepada amal kita. Ya, hati itulah yang akan mengemudikan amal kita. Hati itu nanti yang akan kemudian mengarahkan amal kita itu sebenarnya kemana, tergantung hatinya. Gitu. Nah, hati itu ketika sudah ada niat ini, berarti hati itu sudah diisi oleh arah yang jelas, kemudiannya sudah disetting dengan jelas, sehingga kemudian apapun amal yang kita lakukan itu kemudian kita gerakkan melalui hati kita. Makanya dikatakan amal itu, niat itu adalah amalan hati. Ya, letaknya di dalam hati. Yang dimaksudkan dengan Allah melihat ke dalam hati ini adalah melihat bagaimana niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa niat adalah sesuatu yang membangkitkan sebuah tindakan atau amal yang menjadi motivasi dari kita beramal tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibalahu hasanah." Barang siapa yang sudah berkeinginan atau punya niat kebaikan satu, ya, punya satu niat kebaikan, akan tetapi dia belum mengamalkannya, tidak mengamalkannya, maka sesungguhnya sudah tertulis baginya satu kebaikan. Nah, itu sebagai bukti bahwa tadi Allah itu tidak melihat ya rupa-rupa, apa kan dikatakan di sini diterjemahkan rupa-rupa, artinya tidak melihat bentuk kita, fisik dan penampilan kita, gitu ya. Tidak melihat juga kedudukan kita, ya. Tidak melihat juga penampilan keduniaan kita. Juga Allah apalagi tidak melihat harta-harta kita, tapi Allah melihat hati. Nah, hati itu artinya begini. Di sini dikatakan kalau misalnya kita mungkin secara penampilan, secara harta, ya, itu sudah orang baik, gitu ya, sudah baik dilihat di mata manusia. Akan tetapi dalam hati kok tidak tumbuh niat untuk berbuat kebaikan, maka Allah tidak melihat itu, gitu ya. Jadi Allah akan melihat ketika hati kita itu sudah bergerak baik, baru Allah menilainya baik. Allah akan melihat ketika kita sudah ada niat untuk beramal soleh, baru Allah akan melihat. Ya, lanjutannya adalah apalagi ketika kita amalkan. Belum diamalkan saja, di dalam hadis ini dikatakan Allah sudah mencatat satu kebaikan. Ya, Allah melihat itu, Allah melihat hati kita. Ya, walaki yang duru
fi qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita dan amal kita. Jadi niat kita sudah dilihat oleh Allah, dilanjutkan dengan amal, apalagi amal itu yang nanti akan menyampaikan kita kepada niat baik kita itu menuju kepada pengerjaan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian ini kemudian bisa memberikan satu gambaran kepada kita ya, bahwa betapa pentingnya niat kebaikan itu dalam hati kita, dalam hati orang mukmin ya. Dengan keyakinan bahwa niat itu menjadi bagian yang pertama kali dilihat oleh Allah. Maka tentunya kita sebagai orang mukmin harus senantiasa mengupayakan hati kita itu adalah hati yang senantiasa meniatkan kebaikan. Meniatkan kebaikan. Kenapa? Karena tanpa niat, semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sampai kepada yang kita inginkan gitu. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita kemudian menjadi orang yang dengan keyakinan bahwa niat itu adalah yang pertama kali dilihat oleh Allah. Niat itu adalah apa istilahnya, sinyal yang pertama kali ya dilihat dalam amal soleh kita, maka kemudian ini akan menjadi motivasi buat kita bahwa tidak akan pernah atau jangan pernah kita beramal dengan melupakan niat, atau setidaknya dengan senantiasa menyengajakan niat dan memperbaiki niat. Nah, masalahnya kan barangkali begini ya, kenapa niat itu sampai terus dibahas begitu ya, untuk kembali meninjau segala amal soleh kita. Apakah amal soleh kita itu sudah cukup baik gitu ya, dan sudah cukup benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata karena baiknya amal kita dan benarnya amal kita itu juga sangat dipengaruhi oleh niat, maka hal-hal yang berhubungan dengan niat ini terus kita reminder gitu ya, kita ingatkan, kita refresh, dan kemudian pengembangannya atau pembiasanya terus kita cari pembahasannya, sehingga harapan kita semakin lama kita paham mengenai adab berniat ini, maka semakin fokus amal kita dalam rangka sebagaimana tujuan kita, dalam rangka taat kepada Allah, yang nanti harapan kita pasti punya harapan yang beramal itu, harapan kita amal itu akan menjadi amal yang mendatangkan apresiasi yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ya, Allah berhak menentukan apa itu, tapi kita juga oleh Allah diberi hak untuk berharap amal kita mendapatkan apresiasi tertinggi, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lainnya ada pahala, ada penghapusan dosa, dan lain sebagainya. Nah, dengan amal ini harapannya kita makin senantiasa makin cermat, makin warok, makin berhati-hati dalam menjaga amal-amal kita, terutama satu hal yang utama dalam menjaga niat. Nah, bisa jadi karena ketika sholat, saking hafalnya kita kepada ibadah mahdhuh sholat itu, hafalnya apa? 5 waktunya hafal, rakaatnya hafal, al-fatihahnya juga hafal. Sampai kadang-kadang niat itu barangkali kadang terlewat. Nah, itu yang barangkali sebenarnya kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita sudah dalam mindset kita sudah sholat itu apa? Sholat itu ada al-fatihah, ada kabir, misalnya ada kabir, ada Allahumma ba'id misalnya ya, yang istiftahnya, ada al-fatihahnya, ada suratnya, ada ruku, sujudnya gitu. Yang penting itu. Kadang-kadang dalam perjalanannya lupa rakaat, ya udah biasa aja gitu, biasalah lupa, nanti diingatkan, nanti sujud sahwi seperti itu. Tetapi hal niat itu kadangkala entah hadirnya, kadang-kadang kita hadirnya kapan? Mungkin kita hadirnya niat tuh ketika masuk rumah, oh habis ini aku sholat duhur, gitu ya. Habis itu kemudian menyelesaikan, lalu belanjaan, wudu dan sebagainya,
setelah itu langsung sholat Allahu Akbar, tahu-tahu sudah rakaat terakhir. Nah, gitu. Nah, yang niat ini yang kemudian diadab di sini itu ketika dikatakan innamal a'malu binniyat, itu letaknya di mana? Nah, itu yang penting. Ya, apalagi untuk sholat, di mana sholat adalah apa? Amal yang paling utama, tiang agama, dan yang paling pertama dihitung untuk mengidentifikasi kita, untuk mengelompokkan kita apakah kita termasuk orang yang akan segera dihisab atau masih harus berlama-lama di padang mahsyar, seperti itu. Nah, niat sholat ini mari kemudian kita tinjau gitu, di mana letaknya gitu ya. Kalau menurut fikihnya niat itu letaknya adalah di pembukaan di awal, sebagaimana ini akan menjadi kemudi ya, yang akan mengarahkan kemana tujuan kita, kepada Allah atau kepada selain Allah. Maksudnya kepada Allah itu, ya Allah, ketika sholat itu kalau secara kaifiyah ininya ya, fikihnya niat itu dikatakan niat itu adalah amalan hati, tidak perlu dilafalkan, tapi harus ada sebelum atau setidaknya bersama dengan takbiratul ihram. Nah, ini misalnya salah satu contohnya sholat, kita berbicara dengan sholat. Nah, kemudian kenapa sebelum atau setidaknya berbarengan dengan takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu diberi pengertian adalah takbir itu Allahu Akbar, ihram itu pengharaman. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang menutup atau membatasi amalan kita. Kalau yang tadi sebelum takbir itu bukan sholat, tapi setelah takbir kita masuk sholat. Jadi seperti ihram. Kalau kain ihram itu mengharamkan kita dari posisi umroh atau haji dengan posisi yang tidak haji, sehingga kemudian ada yang larangan-larangan ihram gitu ya. Nah, sholat juga begitu. Takbiratul ihram itu adalah batas ketika kita sudah tidak boleh melakukan apa-apa kecuali hanya amalan yang ada di dalam rukun sholat. Nah, makanya kemudian niat itu letakkan di permulaan sebelum takbir atau setidaknya bersamaan dengan takbir. Jangan sampai setelah takbir baru niat. Karena kalau misalnya kita niatnya lupa kemudian takbir, setelah takbir baru niat, maka berarti sholat kita sudah bolong, sudah tidak pakai takbiratul ihram. Nah, itu pentingnya. Kenapa pentingnya itu? Bukan hanya esensinya bahwasanya wama umiru illa liya'budullaha, bukan karena semata-mata kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, tapi kaifiyahnya secara fikihnya itu amalan itu menjadi penuh sah itu adalah ketika niatnya di depan. Niatnya mendahului keseluruhan dari wujud amalan itu. Bahwasanya kemudian nanti ada pembahasan niat itu perlu dipelihara ya, karena bisa jadi niat yang di awal sebagai syarat sahnya ibadah itu, niat di awal sudah kita lakukan, tapi bisa jadi nanti di perjalanannya, di tengah-tengahnya, di pembukaannya atau di akhirnya bahkan atau sesudahnya itu niat itu kemudian terkotori oleh hal yang lain, maka kemudian ada proses memperbaiki atau menjaga niat gitu. Kita lanjutkan lagi ke bukunya ya. Dalam sebuah hadis lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda yang ini menerangkan tentang perbedaan antara orang yang punya niat, apakah itu niat baik ataupun niat buruk. Kenapa? Karena dengan sekedar memiliki kemauan baik saja, maka amal itu menjadi sholih dan mendapatkan pahala serta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa tadi itu kita ketika ada sabda Rasulullah, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanah. Barang siapa meniatkan satu kebaikan tetapi dia belum mengamalkannya, maka baginya sudah ditulis satu kebaikan. Nah, ini Rasulullah kemudian memberikan ilustrasi, hadisnya panjang, ya cukup panjang gitu saja. Artinya ya, saya bacakan artinya. Manusia itu ada 4 macam, yaitu orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu dan harta. Ya, Allah memberikan kepada seseorang itu ilmu dan harta dan dia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya sehingga hartanya terkelola dengan baik, dia lakukan, dia amalkan di jalan Allah. Begitu maksudnya ya.
kemudian ada orang lain, maka ada orang lain yang berkata, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku semisal yang diberikan kepadanya, kepada orang yang diberi amal, diberi ilmu dan harta itu tadi, maka aku juga akan melakukan seperti orang itu, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi ada orang dikaruniai oleh Allah ilmu dan harta, kemudian dia mengamalkan ilmunya kepada hartanya sehingga hartanya itu ia gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Kemudian ada orang lain yang tidak dikaruniai itu, tetapi dia punya keinginan, ya, dia punya keinginan seperti orang tersebut. Andai aku diberi oleh Allah sebagaimana orang tersebut, maka aku akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan. Maka kedua orang tersebut, baik yang diberi ilmu dan harta oleh Allah maupun yang tidak diberi ilmu dan harta, tetapi melihat dan membayangkan dia mempunyai, itu kata Rasulullah, maka kedua orang tersebut sama di dalam mendapatkan pahalanya. Dan seseorang lagi, contoh yang lain, diberi oleh Allah harta dan dia tidak diberikan ilmu sehingga dia menghamburkan hartanya, maka ada orang yang berkata, ya, orang lain berkata karena yang tidak diberi harta itu, gitu ya, dan tidak diberi ilmu, tapi dia melihat orang yang tanpa ilmu mempunyai harta itu, ya, itu kemudian dia mengatakan, andai kan aku oleh Allah diberikan seperti itu, maka aku juga akan melakukan hal itu kepada hartanya. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kedua orang tersebut sama di dalam mendapatkan dosa, gitu ya. Nah, ini jadi ada 4 orang itu. Ada orang yang diberi ilmu dan harta, ya, kemudian dia menggunakan ilmu untuk hartanya sehingga hartanya lurus penggunaannya. Kemudian ada orang yang tidak diberi ilmu, ya, diberi harta atau tidak, tapi tidak diberi ilmu itu. Nah, maka kemudian dia membayangkan bahwasanya andai kata Allah memberikan aku sebagaimana orang itu, tentu aku juga akan menggunakan hartaku untuk itu. Dia yang tidak punya harta itu juga mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang punya harta dan beramal di jalan Allah. Nah, yang contoh yang kedua lagi adalah orang yang diberi titipan harta tanpa ilmu sehingga kemudian menggunakan hartanya tidak di jalan Allah karena tanpa ilmu, dan orang yang lain juga melihat itu kemudian menginginkan, membayangkan, maka orang yang tadi tidak diberi harta, meskipun belum mengamalkan karena belum punya harta, tetapi sudah punya niat untuk mengamalkan hartanya sebagaimana orang yang mengamalkan di luar jalan Allah, tidak di jalan Allah karena kurang berilmu itu. Nah, itu oleh Rasulullah dikatakan dia akan mendapatkan dosa yang sama, gitu. Nah, ini menegaskan, ya, memberikan ilustrasi bahwasanya ternyata amal solih itu adalah ditentukan oleh niatnya. Bahkan niat itu sebelum dilakukan, ketika sudah mendahului, niat itu sudah ada, gitu, sudah mendapatkan kebaikan. Bahkan ketika pun dia tidak sampai melakukannya. Jadi, ini maksudnya niat dengan kesungguhan, ya. Bukan kemudian aku pokoknya niat ini, gitu. Yang penting niat, yang penting aku pengen punya niat karena katanya niat itu udah berpahala. Tapi niatnya tidak dengan hati, ya. Niatnya hanya niatnya tidak dengan sungguh-sungguh, karena tadi niat yang betul-betul adalah amalan dalam hati yang nanti akan kita sampaikan, itu harus harus dibarengi dengan tekad, ya. Bukan cuman niat saja, misalnya aku niat mengasihi orang itu, tapi tidak ada kesungguhan untuk kemudian betul-betul bisa memberikan sesuai apa yang dia niatkan dalam hati. Kita lanjutkan, ya. Oleh karena itu, orang yang berniat dengan niat yang baik, maka ia diberi pahala amal soleh. Dan orang yang mempunyai niat buruk juga mendapatkan dosa sebagaimana orang yang berbuat buruk. Nah, semuanya itu semata-mata kembali kepada niat. Ketika berada di perang Tabuk, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum yang tidaklah kami menyeberangi lembah
tidaklah kami menginjak tanah yang membuat orang kafir marah. Tidaklah kami memberikan nafkah dan tidaklah kami ditimpa kelaparan, melainkan pasti mereka menyertai kami di dalam hal tersebut. Padahal mereka ada di Madinah. Lalu ditanyakan kepada beliau, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka terhalang oleh uzur atau halangan, maka mereka menyertai kita dengan niat baik. Ini mungkin kalimatnya agak sulit dipahami gitu ya. Jadi ini gambarnya begini. Ketika dalam perang Tabuk itu Rasulullah menjelaskan, ya maksudnya Rasulullah menjelaskan ada ya di antara orang-orang itu ya yang ketika kegiatan Nabi itu kan menyeberangi lembah, menginjak tanah yang maksudnya berperang melawan orang-orang kafir yang membuat orang kafir marah gitu. Nah, orang kafir itu juga punya marah kepada orang-orang yang ini tadi yang disebutkan oleh Rasulullah seperti apa? Yang mereka tidak memberikan nafkah dan tidak ditimpa kelaparan sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang berangkat perang. Ya. Karena mereka sekarang ada di Madinah gitu. Jadi mereka tidak ikut perang, bahkan tidak menginfakkan hartanya, ya, tidak melakukan pengorbanan apa-apa. Tapi dalam hati mereka berniat perang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir, sehingga orang kafir juga merasa marah kepada mereka, gitu ya. Tetapi mereka tidak bisa berangkat perang karena dihalangi oleh udzur atau halangan-halangan. Kita ingat ya dulu ada sahabat yang ketika pamit kepada Nabi, ya Rasul, sesungguhnya aku kepingin sekali berjihad. Tapi apa yang menghalangi kau? Ibuku sudah tua. Nah, kemudian ya, engkau merawat ibumu sama saja dengan mendapatkan pahala jihad, kan seperti itu ya. Jadi artinya bahwasanya ada alasan atau udzur-udzur tertentu yang kemudian menghalangi sahabat ya untuk ikut serta dalam rombongan perang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah di sini menjelaskan bagaimana mereka sama dengan Rasulullah SAW, ya pahalanya itu adalah pahala berjihad. Disebabkan karena apa? Jadi mereka menyertai peperangan Rasulullah itu hanya dengan niat yang baik. Jadi tekad mereka, pembelaan mereka kepada pasukan Rasulullah SAW, bahkan semangat mereka juga sama, tetapi mereka tidak ikut berangkat perang karena bermacam-macam kendala, udzur dan halangan, tetapi Rasulullah kemudian menegaskan bahwa mereka itu sama dengan kita, artinya statusnya sama sebagaimana orang yang ikut berperang. Jadi niat yang baik ternyata telah menjadikan orang yang tidak ikut berperang mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang ikut berperang. Orang yang tidak ikut berjihad mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, jika ada dua orang muslim saling bunuh dengan kedua pedangnya. Jadi saling bertikai gitu ya, bertikai ingin membunuh. Nah, maka kedua-duanya masuk neraka. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh sudah jelas karena dia berdosa karena membunuh saudaranya. Lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Rasulullah menjawabnya, iya, karena dia juga berkeinginan untuk membunuh temannya. Kenapa? Seperti itu. Karena dua-duanya memang berniat bertikai untuk saling menjatuhkan, saling membunuh, gitu ya. Sehingga baik yang akan berhasil membunuh maupun yang kemudian terbunuh semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena niat mereka di awal. Terus bedanya dengan yang lain, nah, kalau misalnya ya, ini bedanya kalau misalnya ada hadis yang mengatakan orang yang membela hartanya, yang meninggal karena membela harta bendanya, nah, maka dia adalah termasuk jihad fisabilillah. Nah, itu bedanya seperti itu. Misalnya ada orang bertikai, artinya bertikai tidak saling membunuh ya. Kemudian ada yang satu sudah berniat membunuh, yang lain hanya niatnya tidak dalam bertikai itu dia mengalah, ya, dia artinya mungkin kalau memaafkan juga akan memaafkan gitu ya. Tetapi yang satu tetap berhasrat untuk membunuh, ketika yang satu tidak punya niat untuk membunuh juga, tidak dalam kemarahan juga, tapi dia hanya bertahan.
Nah, baik dia ketika itu terbunuh maupun kemudian terpaksa menang karena dia membela jiwanya sendiri, maka dia bukan termasuk orang yang membunuh tadi, tidak punya niat membunuh, tapi dia membela diri. Bagaimana misalnya ada orang dirampok gitu ya dirampok, kemudian pada saatnya ketika berkelahi dengan perampok itu, malah perampoknya yang kalah gitu ya, tembak. Nah ini karena dia membela diri, itu di dalam hukum Islam dia bukan membunuh, tidak berdosa membunuh, karena dia adalah dalam rangka membela harta bendanya. Jikapun dia kemudian dia yang terbunuh, maka dia matinya adalah mati syahid, ya. Mati berjihad di jalan Allah karena melindungi harta yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Nah itu tentang kasus membunuh itu. Jadi untuk yang pembunuh tadi dihitung sama antara yang niat dan berkeinginan buruk, antara si pembunuh yang dia sudah jelas masuk neraka karena membunuh, dengan yang terbunuh. Karena andai kata yang terbunuh tadi berhasil membunuh karena niatnya sama-sama, maka dia sama-sama mendapatkan dosa dan dimasukkan ke neraka. Nah, seperti itu. Hadis yang lain berikutnya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang niat itu, betapa dia akan betul-betul menjadi indikator amal kita, menjadi indikator bagaimana kita di mata Allah gitu ya. Ini tentang mahar. Barang siapa yang menjanjikan suatu mahar terhadap seorang perempuan yang dinikahinya, artinya sudah, kalau misalnya mahar kan makanya kalau misalnya kita ijab kabul, ada kan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 1 kilogram emas tunai, begitu kan? Ya, kenapa? Karena tunai dan tidak tunai itu boleh. Misalnya seperangkat alat sholat tunai dan uang 100 juta dihutang. Nah, misalnya gitu itu juga ada gitu ya. Boleh. Maka di sini barang siapa yang menjanjikan suatu mahar terhadap seorang perempuan yang dinikahinya dan Allah mengetahui bahwa ia berniat tidak akan melunasinya terhadapnya karena mahar itu sudah hak istri. Janjinya, haknya adalah dipenuhi oleh istri setelah dia jadi istrinya. Tetapi ini Allah tahu bahwa dia berniat, yang penting dia bisa aku nikahi, urusan belakang gitu ya. Dan dia kemudian membujuknya, membujuk istrinya dengan nama Allah sehingga dia mendapatkan kemaluan istrinya kemaluannya dengan cara yang batil. Ya, artinya tanpa maharnya dibayar, dia sudah bisa menjadi suaminya. Maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari dia akan bertemu dengannya dalam keadaan sebagai seorang pezina. Jadi sama saja dengan ijab akad nikahnya itu tidak sah gitu. Kenapa? Padahal harusnya sah meskipun dia istilahnya jadi tertunda, terhutang begitu ya. Harusnya tetap bisa ketika dia memang dengan sepenuh hati memang bertekad dalam hatinya untuk betul-betul membayarkan apa yang dia janjikan itu gitu ya. Nah, jika istrinya mau, dia dalam keadaan tertangguhkan maharnya itu juga boleh gitu ya. Nah, tapi karena ini dia sudah punya niat seperti itu, maka Allah mengatakan dia di mata Allah adalah seorang pezina. Kenapa? Berarti kan tidak melalui akad nikahnya itu dengan sah. Nah, kemudian dan barang siapa yang berhutang sesuatu dari seseorang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat tidak akan melunasi kepada pemiliknya, lalu dia membujuk pemiliknya dengan nama Allah sehingga berhasil mendapatkan hartanya dengan cara yang batil. Akhirnya di kesudahannya dia tidak membayar gitu ya, meskipun akhirnya dengan terpaksa karena entah tipuan atau bujukan dari yang berhutang itu, kemudian yang menghutangkan itu juga kemudian membiarkan dia tidak membayar, maka
dia akan bertemu dengan Allah pada hari dia akan bertemu dengannya nanti dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Jadi berhutang ataupun menangguhkan mahar itu adalah sesuatu yang boleh dalam Islam, ya. Tetapi kewajibannya adalah memenuhi. Jadi niat ketika berhutang dan niat ketika membayar mahar yang tertangguhkan itu disaksikan oleh Allah. Ketika Allah tahu tidak bisa dibohongi, ya hati itu ada dalam pandangan Allah, dalam genggaman Allah. Ketika sekecil apapun ada niat, barangkali besok kalau sudah jadi istriku paling ya lama-lama dia misalnya 100 juta, aku bayar 50 juta atau 20 juta paling ya mau kalau sudah jadi istriku. Nah, misalnya ada niat seperti itu tuh, itu sudah masuk dalam hal yang kemudian sudah melanggar dan Allah melihatnya sebagai zina. Jadi tidak memenuhi apa yang dia berikan. Ini niat. Ya. Perkara nanti bagaimana melakukannya, yang penting ketika dia mengucapkan niatnya. Nah, itu tadi sama seperti sholat. Jadi niat itu ada bersama dengan awal dia melakukannya. Ya, menjadi motivasi dia melakukan itu. Gitu ya. Jadi menjadi motivasi hatinya, dia mengucapkan itu dengan motivasi apa, itulah niat. Sama dengan ketika tadi ya, kita berbicara tentang sholat. Jadi dengan niat yang buruk, maka sesuatu yang mubah ya dapat berubah menjadi haram, dan yang tadinya boleh menjadi terlarang. Apa yang tadinya tidak berdosa akhirnya menjadi sebuah dosa. Nah, semua itu menegaskan tentang kebenaran keyakinan seorang muslim akan pentingnya niat, keagungan dan urgensinya yang amat besar. Oleh karena itu, seorang muslim membangun seluruh amalnya dengan niat yang baik dan benar, dan berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai beramal tanpa ada niat atau tujuan. Dan jangan sampai beramal namun dengan niat yang salah atau yang tidak baik. Ya. Nah, itu tentang urgensi niat di dalam keseluruhan amal kita. Ya. Dia itu akan menjadi penentu dari amalnya, baik amal itu sampai ke sana atau amal itu rusak menjadi amal yang lain yang justru akan mendapatkan dosa. Jadi niat adalah ruh dari amal. Niat adalah ruh jiwa dari amal dan merupakan tiang penyangganya, ya. Tiang penyangganya. Jadi berikut dengan niat yang pertama kali harus dilafalkan, harus diucapkan, harus ditekadkan dalam hati itu, maka dia juga menjadi tiang penyangga bagi amalan itu, supaya amalan itu tetap tegak sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan amal tergantung dari kebaikan niat, dan buruknya amal juga tergantung kepada buruknya niat. Dan setiap amal yang tidak dilandasi dengan niat yang baik dari pelakunya, maka itu adalah riya, memaksakan diri yang justru dimurkai oleh Allah. Kok iya ya? Jadi amal yang tidak dilandasi dengan niat yang baik dari pelakunya itu adalah riya. Kok bisa gitu ya? Jadi begini, dalam Islam tadi ya, orang Muslim harus meyakini bahwa niat itu sudah Allah jadikan itu sebagai bagian dari keutuhan amal soleh kita. Kalau kita mau beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi niat apa? Nah, itu masalahnya. Masalahnya niat di dalam Islam itu hanya satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Jadi satu niat, tidak ada ya. Jadi padahal tidak kita diperintah oleh Allah itu kecuali untuk liya'budullah, ya, untuk bertaat atau beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu-satunya niat yang ada dalam Islam itu yang boleh, niat itu yang boleh ya hanya itu. Ya. Apakah kemudian aku niat ingin menolong? Iya, ingin menolong, tapi tujuan niatnya itu harus itu satu itu. Itu harus menjadi pembungkus niat-niat yang lainnya, keinginan-keinginan yang lainnya. Jadi mau menolong orang, kasihan orang itu tidak punya kecukupan rezeki, nafkah gitu, aku menolong orang itu tidak bisa sekolah dan sebagainya. Tetapi
kalau hanya seperti itu, maka ya akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukannya itu. Misalnya dia kemudian melihat saudaranya berhasil, gitu saja. Nah, dalam Islam tidak. Wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi ini yang perlu kita pahami, gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa jika amal kita tidak dilandasi oleh amal yang satu itu, amal yang betul itu, amal yang baik itu, nah, yang lurus kepada Allah untuk mengabdi atau taat kepada Allah itu, maka amal kita sebenarnya adalah amal yang riya. Kenapa? Ya misalnya kita mau membantu orang, hanya mau membantu orang saja, lurus, aku semata-mata mau membantu orang itu artinya apa? Kalau kita tidak kemudian membingkai itu dengan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk taat kepada Allah, maka amal kita adalah berbelok kepada ingin menolong orang itu. Ya sudah, akhirnya apa? Yang akan kita dapatkan apa? Orang itu tertolong, orang itu mungkin memuji kita, ya. Kita mungkin bangga karena lega, karena menolong. Itu saja yang mungkin. Kita tidak dapat esensi kebaikan amal itu sebagai amal soleh. Apakah amal soleh itu? Ketika amal itu oleh Allah dipandang sebagai amal yang dapat mendatangkan pahala dan ridhonya. Kenapa? Karena kita wujudkan itu sebagai taat. Bahwa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kita diciptakan, jin dan manusia, kita semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah. Bukan untuk berbaik hati kepada sesama makhluk, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Bahwa beribadah kepada Allah itu ada ibadah diniyah, ibadah-ibadah mahdoh itu, ada ibadah muamalah gitu ya. Itu semuanya tetap dalam rangka illa liya'budullah. Nah, itu bedanya dengan kalau misalnya kita masih belum memahami betul apa sih niat itu gitu. Ternyata tidak hanya niat ini, niatnya itu yang penting niatnya ya lurus untuk membantu orang itu. Nah, ternyata kita rugi kalau itu. Kalau hanya itu niatnya. Niat yang baik yaitu. Jadi kalau tidak dilandasi dengan niat baik, maka bisa jadi amal itu yang dilakukan oleh pelakunya itu hanya akan mendapatkan riya gitu. Disebutkan karena tidak dibarengi dengan amal baik. Apa amal baik itu? Wa ma umiru illa liya'budullah. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang muslim berkeyakinan bahwa niat adalah rukun amal dan syaratnya. Itu jadi memang udah betul-betul menjadi syarat sebuah amal. Rukun. Kenapa? Karena kalau amal tidak dilakukan rukunnya tidak sah. Syarat sama ya, karena menjadi syarat sahnya kalau itu dilakukan berarti tidak sah. Nah itu adanya niat itu di situ. Dia juga memandang bahwa jadi orang muslim kita semua harus memandang bahwa niat itu merupakan rukun, merupakan syarat dari amal kita, dan selain itu dia juga harus memandang bahwa niat bukan hanya sekedar ucapan lisan. Yang tadi saya katakan di awalan ya, hanya niat begini, niat begitu gitu, tapi tidak dimasukkan dalam hati, dalam kehikmatan, kesungguhan, ya tekad bahwa aku betul-betul berniat melakukan itu karena aku tahu, Allah tahu bahwa hatiku berniat itu. Seperti yang tadi mahar itu, dia dalam ini ucapan saja misalnya. Dia kalau kita menganggap bahwa janji di dalam mahar itu misalnya ada yang melakukan mahar atau berhutang untuk ditangguhkan itu, berjanji saja kepada manusia, manusia sudah ini ya, sudah percaya, sudah mendengar, dicatat dalam kitab putih. Tapi hati kita itu disaksikan oleh Allah. Nah, ini orang muslim itu tidak hanya sekedar lisan itu, tetapi dia dengan kesungguhan, dan bukan pula cukup dengan kemauan jiwa atau dari kemauan diri sendiri saja. Tetapi ini disebutkan niat adalah bangkit dan tergeraknya hati. Jadi ada tekad di sana. Bukan hanya niat, pernah itu ya, kita bareng-bareng ketika ada sama-sama. Jadi niat baik itu kan sekali dia berniat, sejak niat itu meskipun nanti melaksanakannya dia tahun berapa lagi gitu, selama dia sudah berniat itu sampai menjelang, sampai pada saatnya nanti dia betul-betul bisa melakukan niat baiknya itu, maka Allah sudah menghitung pahalanya setiap hari dengan niat baik itu. Ya, gitu. Itu tapi ketika niat ini tadi bukan niat yang hanya
ucapan saja, hanya sebagai gerakan lisan saja atau sebagai keinginan pribadi saja. Aku pengen besok membangun rumah di pemukiman kumuh misalnya, cuma gitu. Dia cuma emang akan mengerjakan betul kamu kok sudah mengatakan begitu. Ya, yang penting niatkan yang baik dapat pahala misalnya. Nah, itu bedakan dengan yang ini. Yang dimaksudkan dengan niat baik itu bukan hanya keinginan diri sendiri ya, keinginan secara pribadi, yang penting ingin saja gitu ya, sekilas pengen gitu saja, tidak dibarengi dengan tekad ya, tidak dibarengi dengan kebangkitan dan tergeraknya hati untuk mengerjakan perbuatan itu, untuk merealisasikan niatnya itu. Apalagi hanya lisan, hanya ya basa-basi saja. Itu bukan niat yang dimaksudkan dengan niat yang baik ya. Jadi niat yang baik adalah bangkit dan bergeraknya hati untuk mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan dengan tujuan yang benar, baik untuk mendapatkan manfaat maupun mencegah madarat. Jadi ada dua kebaikan ya, memperoleh atau memetik manfaatnya atau menghindarkan dari madarat. Baik itu yang sedang terjadi ya, madarat atau manfaatnya itu bisa langsung didapat, maupun untuk yang masa datang gitu ya, ataupun yang akan terjadi. Dia juga merupakan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan karena mencari ridho Allah atau karena menjalankan perintahnya. Nah, ini tadi. Jadi bertekad supaya niat yang betul-betul serius, niat baik itu yang betul-betul merupakan sebuah niat itu adalah niat yang harus dibarengi dengan tekad ya, dengan kebangkitan untuk merealisasikan apa yang dia niatkan itu ya, dan kemudian dibarengi dengan keinginan bahwa yang dia lakukan itu untuk semata-mata meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapatkan pahalanya gitu ya. Pahala Allah itu ya pahala kebaikannya, pahala ridhonya yang tertinggi gitu. Sehingga ketika seorang muslim meyakini bahwa perbuatan yang mubah dapat berubah menjadi ketaatan tadi ya. Jadi kita tidur. Ya udah tidur aja, boleh tidur, makan boleh, karena itu hak kita sebagai manusia secara sunnah kauni ya, ngantuk tidur, lelah istirahat, lapar makan, haus minum, boleh, karena itu adalah hajat hidup kita sebagai manusia. Itu boleh gitu ya. Tetapi itu nanti akan menjadi amal soleh di hadapan Allah ketika kita niatkan, ya Allah, aku tidur dengan niat supaya istirahat, karena kalau aku tidur apalagi dengan berdoa begitu ya, nanti lelahku hilang supaya nanti aku bisa melakukan amal soleh. Nah, tidurnya itu sudah menjadi bagian dari amal soleh. Begitu juga dengan minum, makan dan lain sebagainya. Ya, jadi dia dapat merubah yang mubah menjadi ketaatan yang berpahala dengan sebab niat yang baik. Dan suatu ketaatan jika tidak dibarengi niat yang baik akan berubah menjadi kemaksiatan yang justru mendatangkan dosa dan siksa. Yang tadi ya, jadi ketika ketaatan itu dilakukan tetapi tidak dibarengi dengan niat yang baik, tadi salah satu gambarannya adalah bisa justru menjadi amalan riya. Kita menolong fakir miskin. Aku beramal menolong fakir miskin hanya karena aku sebagai manusia yang sesama manusia merasa belas kasih begitu saja. Maka bisa jadi itu sia-sia. Tapi kalau beda dengan niatnya, aku melakukan ini sebagai hamba Allah karena aku diberi kelebihan dan aku tahu dia sebagai manusia juga membutuhkan. Nah, itu beda lagi karena dia sudah ada unsur bahwa dia sebagai hamba Allah melakukan itu untuk bukan cuma menyenangkan fakir miskin, tapi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, karena itu sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai hamba Allah ketika lebih memberikan kepada yang kurang. Nah, tetapi namun dia tidak memandang bahwa perbuatan maksiat dapat dipengaruhi oleh niat yang baik sehingga bukan menjadi ketaatan. Jadi yang mubah itu bisa menjadi amal sholih ketika disertai dengan niat yang baik. Yang mubah akan menjadi amal yang biasa-biasa saja, yang amal yang belum tentu sholih, bisa jadi malah berdosa, ya.
bisa jadi malah hanya sia-sia atau bahkan berdosa ketika tidak dibarengi dengan niat baik. Ingat apa niat baik? Wa ma umiru illa liya'budun. Melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi ini tidak boleh disalahkan dengan analogi. Kalau begitu amal maksiat ketika diniatkan untuk baik juga boleh, yang penting kan niatnya. Tidak, ya. Ini niat ini adalah fikihnya berlaku hanya untuk kebaikan. Ya, kebaikan itu kalau disertai dengan niat baik, dia akan sampai kepada Allah menjadi amal sholih. Kalau tidak disertai dengan niat baik, dia bisa jadi akan sia-sia, menjadi amal mubah biasa yang sia-sia, bisa jadi justru menjadi amal yang menimbulkan kemaksiatan dan dosa. Tetapi untuk kemaksiatan, jangan kemudian dipoles kalau niatnya baik, tidak boleh. Seperti apapun niat baiknya, kalau itu menggunakan amal kemaksiatan, tidak akan sampai sebagai amal kebaikan. Misalnya menggibah, ya, dengan alasan kita menggibahnya dengan tujuan untuk kebaikan. Biar apa? Sosialita kita tidak, gimana lagi temannya pada ngomongin gitu, kalau aku tidak ikut ngomong, tidak nimbrung, nanti aku dikucilkan. Nah, seperti itu. Itu kan untuk menjaga silaturahim. Menggibah untuk menjaga silaturahim. Kan bagus tuh menjaga silaturahim. Tapi ternyata gibah gitu ya. Tapi ternyata membuli orang lain misalnya. Nah, itu maka tidak direkomendasikan. Jadi tidak ada kemudian pembalikan logika bahwa apapun yang dilakukan yang penting niatnya baik. Bohong, yang penting niatnya baik gitu. Nggak boleh gitu, tetap bohong adalah bohong. Nah, kita bohong kadang-kadang kepada anak-anak, pada itu sesungguhnya Rasulullah, Masya Allah. Ingat, saya jadi ingat ketika kecil, ketika masih sangat bodoh. Sekarang sudah agak nggak terlalu bodoh lah sekarang. Dulu kalau masih bodoh itu, karena punya anak yang susah sekali makan, awas itu ada anjing, lewat jangan-jangan ke kita, gitu. Dulu, seperti itu. Itu saya sadar dulu ketika kemudian ketemu dengan kakak saya yang nyuapin anak saya dulu masih balita, kebetulan flank, nggak mau makan, susah sekali makannya. Itu kemudian kakak saya langsung minta saya, anak kecil kok diajari ngapus sih, gitu. Nah, itu saya dulu tuh mikir, iya ya gitu ya. Nah, ternyata setelah makin lama ya sedikit-sedikit belajar itu, kemudian itu tadi bahwa Rasulullah tidak pernah mengajari kita berbohong, tidak pernah meneladani kita untuk berbohong seperti apapun tujuannya. Nah, maka berbohong boleh, yang penting niatnya baik, tidak boleh ya. Karena berbohongnya itu kemaksiatan, niat baiknya milik Allah, tidak bisa disatukan. Begitu. Ya. Jadi di sini contohnya di sini itu menggibah. Misalnya untuk menyenangkan perasaan orang lain, menggibah tetap ada sebuah dosa, gitu ya. Begitu pula orang yang membangun masjid dengan harta yang haram. Meskipun membangun masjid, membangun panti asuhan, tapi dia dari hanya untuk membiaskan kejahatannya, tetap dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dosa. Ya. Orang yang mendatangi pesta tari-tarian atau pesta pamer aurat, kalau kita apa namanya, mau dangdutan, goyang-goyang begitu atau apalah gitu ya, atau membeli kupon undian untuk menggiatkan proyek sosial, itu adalah amal maksudnya untuk jihad, untuk membangun masjid, kemudian donasinya melalui tontonan-tontonan, gitu ya, melalui pertandingan-pertandingan yang itu menjadikan mengandung judi dan lain sebagainya. Nah, tetap bahwa itu adalah bentuk maksiat, tidak akan mendapatkan dosa atau pahala meskipun itu diniatkan untuk membangun masjid atau untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya di jalan Allah. Demikian juga orang yang membangun kubah-kubah di atas kubur orang-orang soleh atau menyembelih sembelihan untuk mereka dengan niat mencintai orang soleh, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan perbuatannya mendapatkan dosa meskipun apa yang dia niatkan itu baik dalam pandangannya, ya. Karena dalam pandangan manusia bisa jadi bermacam-macam, tetapi pandangan Allah hanya satu, wa ma umiru illa liya'budullah. Caranya sesuai dengan Rasul, ya, menyembelih
tidak dengan nama Allah, tidak dengan nama selain Allah. Nah, Allah sudah seperti itu. Begitu juga dengan mau hablum minallah, tidak boleh melalui perantara. Kalau dulu orang Quraisy dengan berhala, Lata, Uzza, ya, Mana dan sebagainya, meskipun orang Quraisy itu kan mengimani Allah juga, percaya pada Allah juga, gitu. Tetapi mereka punya pemikiran gitu bahwa untuk sampai ke Allah itu lewat ini, berkorban kepada berhala dan sebagainya. Mintanya juga tetap kepada Allah gitu. Tapi mereka sampai akhirnya betul-betul meminta kepada Allah. Nah, ini sama dengan kalau misalnya di zaman-zaman sekarang seperti itu ya. Mintanya kepada selain Allah, baik yang berupa berhala-berhala yang nyata, berhala sembahan-sembahan yang memang tidak bernyawa, gitu ya, patung-patung atau simbol-simbol yang lain. Tapi kadang juga kepada sesuatu yang bernyawa, kepada manusia. Jadi melakukan sesuatu tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Nah, itu ada di niatnya. Tidak boleh. Harus senantiasa tetap kepada Allah, caranya juga lurus dengan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidaklah suatu, jadi ini ya kuncinya ya, tidaklah suatu perbuatan berubah menjadi ketaatan dengan adanya niat yang baik, kecuali jika hal itu adalah mubah dan dibolehkan mengerjakannya oleh syahwat. Adapun yang haram, maka dia tidak akan dapat berubah menjadi ketaatan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun juga, meskipun dengan niat yang bagus ya, dengan niat yang tinggi, tetapi ketika bentuknya adalah sesuatu maksiat yang haram diharamkan oleh Allah SWT, itu tidak mungkin menjadi amal soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang adab niat. Begitu mungkin pembahasan tentang niat ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Atau bagaimana? Monggo. Hostnya siapa ya? Mbak Erlina ya? Monggo. Waktu dan kesempatan saya Khair Ustazah atas tausiahnya, ilmunya untuk pagi ini. Monggo teman-teman yang mau sharing atau bertanya dipersilahkan. Mbak Tati. Oh. Ini ada dari Mbak Opi, Ustazah. Sebentar. Bagaimana cara memperbaiki niat? Iya. Bagaimana cara memperbaiki niat? Bagaimana yang tadi kita sampaikan ya. Jadi pentingnya niat, urgensi niat bagi keseluruhan amal-amal kita, supaya itu betul-betul menjadi amal yang di hadapan Allah menjadi amal soleh. Itu kan tujuan orang Muslim itu kan itu kita ya. Kita itu dituntun, memang diarahkan untuk seperti itu, dibentuk untuk seperti itu ya, bahwa semua amal kita itu haruslah amal yang nantinya di hadapan Allah menjadi amal soleh. Nah, dalam beramal itu kemudian kalau soal niat tadi sudah, jadi niat itu di awal, ya. Cara memperbaikinya, pertama memperbaiki adabnya dulu, ya. Dengan belajar memperbaiki adab itu berarti kita sedang belajar memperbaiki niat ini. Adabnya apa? Niat itu ada di awal, ya. Yang kita sampaikan tadi, niat itu ada di awal. Kemudian niat itu harus baik itu satu tadi ya, illa liya'budullah, tidak ada niat yang lain kecuali beribadah kepada Allah. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Ya kita pahami itu adalah bagian dari cara kita memperbaiki. Kemudian kita action ya, kita praktekkan, kita amalkan dengan cara dalam setiap amal kita, mari kemudian kita lakukan dengan tumakninah ya. Tumakninah itu kalau untuk memperbaiki niat bukan hanya ketika melakukan amalnya ya. Kalau sholat tidak sah tanpa tumakninah ya. Jadi di dalam sholatnya sendiri
misalnya takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, ya. Apa itu rukun Islam, rukun iman itu niat, takbir, berdiri, kemudian mulai, ya, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, gitu ya, semuanya dengan tumakninah. Nah, niat ini kita lakukan juga dengan persiapan yang tumakninah, ya, betul-betul kita rasakan di hadapan Allah. Saya pernah baca buku Imam Ghazali itu, apa ya, bukunya tipis gitu, saya lupa judulnya. Jadi tentang khudu dan wudu, ya, jadi tentang khudu dan khusyuk. Jadi untuk menuju kepada sholat, salah satu contohnya kita nukan ya ke sholat misalnya ya, tentang memperbaiki niat itu. Nah, dalam rangka memperbaiki niat sholat kita, yang bisa jadi seperti tadi itu, sholat kadang-kadang sampai lupa niat, artinya ayo udah hafal niatnya tadi waktu buka pintu masuk udah niat kok sholat, tapi ketika sibuk dengan kesibukan menyiapkan sholat sendiri itu kadang-kadang kita kemudian tidak kemudian berdiri, kemudian bagaimana Sayyidina Ali itu mengatakan berdiri, kemudian bayangkan di hadapan engkau itu adalah Allah Raja semesta alam, ya, di belakangmu itu adalah neraka, di samping kananmu itu adalah di belakangmu itu adalah setan, di samping kirimu itu ada neraka, di samping kananmu itu ada surga. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu engkau betul-betul merasa bahwa aku ini sholat untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, minta apa saja perlindungan dari neraka, untuk minta saja apa saja kecukupan dunia, kecukupan kehidupan, gitu ya. Aku kemudian berlindung kepada Allah dari segala godaan setan. Nah, itu. Setelah itu aku sholat ini ya Allah, niat sholat duhur, ya mungkin kalau bahasa Arabnya usul di fardhu duhuri, nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Ya Allah, aku niat detik ini aku mau sholat duhur 4 rakaat karena engkau, karena taat kepada engkau, kan seperti lillahi ta'ala. Nah, jadi itu memperbaiki niat yang pertama adalah ketika mau beramal kita harus upayakan untuk tumakninah tadi, ya, hikmat, ya, menyelami apa yang ingin kita lakukan, kemudian kita sengajakan bahwa niat itu ada di depan. Kita niatkan, aku betul-betul niat ya Allah sholat ini untuk pengabdianku kepadamu karena engkau mewajibkan. Sekarang ini aku sholat duhur itu 4 rakaat. Aku mau minta apapun di sholat duhur, kemudian kita sudah punya bayangan tuh sholat duhur itu seperti apa dan apa yang akan kita lakukan. Kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram, ihram mengharamkan, berarti haram kita memikirkan yang lain, haram kita merencanakan yang lain gitu, haram kita mendengarkan yang lain. Kalau terdengar sih nggak apa-apa, tapi jangan mendengarkan gitu. Ya, haram kita terlibat dengan suasana yang lain di sekitar kita kecuali sholat. Bahwasanya ada anak nangis kita dengar, iya, bukan berarti kan sholat bukan berarti pingsan. Kata Rasulullah sholat itu ya khusyuk itu bukan berarti mati kita ya. Jadi Rasulullah mencontohkan ketika Rasulullah sholat khusyuk itu Rasulullah masih mendengar tangisan anak kecil sehingga mempercepat sholatnya. Ya, nah, ketika khusyuk itu masih ada di dunianya gitu, ada di dunia itu. Tapi saking khusyuknya itu kemudian fokus bahwa ini untuk Allah gitu. Kemudian perbaikan yang lainnya, memperbaiki niat yang lainnya adalah di dalam keseluruhannya itu, ya, di dalam keseluruhannya itu niat itu terus kita tinjau lagi gitu ya. Kalau dalam sholat tidak, ya sudah niat, setelah niat khusyuk, salah satu khusyuk adalah dengan bacaan. Ketika kita terlibat dengan bacaan kita memahami atau minimal menghayati. Kalau memahami harus memahami ya. Kalau menghayati bisa jadi tanpa paham bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Seolah kita mendengarkan huruf demi huruf, ayat demi ayatnya. Itu kan bagian dari menghayati. Menghayati kan memasukkan dalam hati. Itu bagian dari upaya memperbaiki niat. Nah, kalau niat secara keseluruhan amal soleh, ya kita tinjau lagi. Ketika kita niat, mau beramal, mau sodako. Ketika sudah melakukan sodako, kita tinjau lagi memperbaiki niat itu. Tadi aku niatnya apa? Karena itu ya Allah, semoga ketika aku tadi niat spontanitas mau bersodako membantu saudara kita yang kekurangan, maka dalam perjalanannya kita bisa memperbaiki niat. Ya Allah, mudah-mudahan
kebaikanku ini Engkau ridho. Mudah-mudahan dengan aku berbuat baik ini, si fulan ini kemudian menjadi tertolong, menjadi bisa makan, bisa beribadah kepadamu. Semoga kemudian manfaatnya dia bisa menjadi hambamu yang taat gitu. Dengan jalan pemberianku ini. Dan semoga amalku ini Engkau ridho gitu. Caraku sebenarnya apa salah? Apakah aku sudah memberikan dengan cara yang baik? Apakah masih menyinggung perasaannya dan sebagainya? Itu cara memperbaiki niat. Ya. Jadi niat kita yang tadi mungkin terlewat bisa jadi, atau niatnya salah, ya. Niatnya salah, kurang benar, ya, kurang baik, gitu kan. Kalau salah itu misalnya karena mumpung ada mertua aku mau begini, nah itu ya niat yang salah, gitu ya. Kemudian niat yang kurang benar, sebenarnya niatnya sudah baik, tapi kurang ada itu sudah cukup baik, sudah cukup positif karena tadi di sini niat baiknya itu ya ilali abdullah itu ya sudah cukup positif itu niatnya, tapi belum belum disambungkan, dikonekkan dengan Allah gitu. Ya, termasuk misalnya kata alhamdulillah, syukur ya, alhamdulillah gitu. Ya Allah, alhamdulillah banyak sekali makan Mbak, misalnya gitu. Itu kira-kira selama ini yang ada dalam syukuran kita, alhamdulillah lisan atau alhamdulillah hati gitu ya. Alhamdulillah spontanitas kepada Mbak yang memberikan atau kepada Allah. Nah, itu cara memperbaiki niat kita adalah alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah ini atas izin-Mu datang rezeki ini. Kalau itu ternyata belum sanggup kita lakukan di spontan bersamaan dengan ketika kita melafalkan ada di depan alhamdulillahnya, setidaknya setelah alhamdulillah kita tinjau lagi, kita perbaiki niat kita. Mungkin itu ya Mbak Opi yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Monggo teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mbak Opi mungkin ada yang bertanya lagi? Atau Mbak Opi udah ini? Udah jelas belum Mbak Opi atau masih ada yang perlu ditanyakan? Ada Mbak Awi, monggo Mbak Awi kalau mau bertanya monggo Mbak. Iya, meneruskan pertanyaannya Opi sih Ustazah. Itu kan kalau misalnya memperbarui niat di tengah dan di akhir atau menjaga niat di tengah dan di akhir, itu yang harus dilakukan seperti apa tuh ya Us? Kalau iya, yang tadi yang saya baca di Mbak Opi memperbaiki niat ya, ini memperbaharui niat ya. Sebenarnya memperbaharui niat itu sama saja, tujuannya adalah memperbaiki niat. Jika misalnya niat kita sudah mulai luntur atau niat kita kurang benar, itu kita tegakkan lagi. Nah, kalau yang Bu Awi tanyakan ini lebih kepada memperbaharui niat ya, supaya niat itu terus menjadi penegak itu tadi ya. Niat itu selain menjadi dia menjadi penegak amal kita supaya sampai keseluruhannya dari awal sampai akhir ada di dalam niat itu kan gitu ya Bu Awi ya. Iya. Nah, kalau sholat ya itu tadi ya dengan niat khusyuk di awalnya, dengan khusyuk sholat didahului dengan wudhu yang benar, didahului dengan mempersiapkan tempat yang benar, kemudian akhirnya betul-betul kalau bisa itu tadi membawa pikiran kita bahwa kita ini sedang berdiri di hadapan Raja pencipta kita yang tanpa Allah, tanpa Dia kita tidak ada, atau tanpa Dia kita akan sia-sia gitu. Kemudian itu kita bawa niat kita ke sana keseluruhannya sampai ke salam. Niat itu cukup dilakukan dengan memahami atau melakukan upaya tumaknina, merasakan apa yang sedang kita gerakkan dan apa yang sedang kita baca. Hatta meskipun mungkin dalam tataran kapasitas kita masih berproses, masih tidak semua bacaan-bacaan itu difahami, tetapi setidaknya merasakan setiap gerakan dan bacaan yang kita lakukan dalam sholat. Itu tujuannya sebenarnya adalah bentuk dari menjaga niat yang awal, niat khusyuk itu sama ya, niat sholatnya sendiri maupun niat khusyuknya. Kemudian untuk amal-amal yang lain, misalnya selain ibadah seperti itu, misalnya amal ya keseluruhan amal ya, amal kebaikan yang tadi itu. Nah itu memperbaharui amal itu boleh. Nah itu adalah bagian dari upaya kita menjaga atau memperbaiki amal kita.
ya. Amal yang tadinya tidak benar, gitu ya. Bisa jadi karena kita terlewat atau belum tahu, tapi kemudian lupa, tapi kemudian setelah beramal dalam perjalanannya, kemudian kita beramal, selesai kita sadar, oh mungkin kurang mantap niatku tadi. Langsung seketika itu kita perbaiki, kita konekkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita sudah tahu nih kuncinya. Apa itu? Niat baik itu illa liya'budullah, ya. Tidak ada tujuan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi ketika sudah melakukan amal untuk memperbaiki, konekkan kepada Allah dengan itu. Misalnya pada saatnya namanya beramal ya, apalagi bakti sosial misalnya ya. Dalam keseluruhan acara itu kemudian ada terima kasih kepada donatur, terima kasih kepada ini, kemudian ada orang yang kemudian presidennya datang memuji, oh ini luar biasa. Nah itu sudah mulai banyak gangguan itu ya pembiasan dari tujuan kita, sebenarnya tujuan kita ini, tapi ketika dipuji kita sudah mulai melambung nih, sudah mulai senang. Atau tiba-tiba bantuan kita tidak diterima dengan baik, kemudian kita ada rasa kecewa, atau yang kita beri tidak berterima kasih, sudah ada rasa kecewa. Itu sesungguhnya adalah bagian dari yang bisa melunturkan atau mengotori amal kita. Caranya dengan apa? Ingat, tadi aku niatnya apa? Beramal. Oh, amalku masih kurang betul niatnya. Udah tak betul, lihat dulu. Ketika sekarang ya Allah, orang itu udah dikasih, tidak berterima kasih. Ini setan sudah mulai masukkan dalam hati kita ya. Maka langsung kita konekkan. Illa liya'budullah. Tidak. Aku kesini bukan untuk menerima ucapan terima kasihnya, bukan untuk mengharapkan atau mencari ucapan terima kasih dan pujian, tetapi untuk taat kepada Allah. Begitu juga seterusnya, di tengah, di pinggiran, bahkan di akhir, bahkan jauh setelah itu. Jauh setelah itu sudah selesai amal baksosnya, ya, sudah 3 hari kemudian ada yang memposting begitu ya, memposting kebaikan kita. Kemudian postingannya tidak sesuai dengan yang kita niatkan, menyakiti hati kita. Kemudian kita, ya Allah, padahal maksudku bukan seperti itu. Kemudian kita adalah mungkin rasa emosional kita gitu. Nah itu langsung perbaiki, kembali konekkan kepada apa? Illa liya'budullah. Tak apa, amalku adalah untuk Allah. Kalau misalnya diterima, sudah berusaha dengan cara yang baik, tapi tidak diterima dengan baik, pasrahkan kepada Allah. Nggak apa-apa ya Allah, illa liya'budullah. Amalku, tujuanku untuk beribadah kepada Allah. Kalau misalnya ada salahnya, diterima dengan salah, aku akan introspeksi apa yang salah. Tetapi aku kemarin sudah berniat ke sana, ya Allah, tolong jaga itu, nggak apa-apa, niatku pokoknya hanya mengharap ridhomu ya Allah. Kalau misalnya sekarang jadinya begini, pokoknya begitu. Begitu juga ketika diposting dengan hujan pujian bisa. Itu sudah, kalau kita tidak kuat ya sudah, akhirnya kita fokus, iya terima kasih, oh iya soalnya gini. Lupa kita sama Allah gitu ya. Nah itu perlu kita perbaiki, perlu kita perbarui niat kita. Ingat, nggak usah melambung, illa liya'budullah. Kan apa tujuannya ini? Kalau perlu akhirnya postingan itu dihapus, kemudian kita bersembunyi, kita cari kesibukan yang lain supaya lupa dengan pujian-pujian. Begitu mungkin Bu Alwi, ya, untuk keseluruhan amal. Jadi ini nanti tergantung kepada bentuknya ya, konteksnya apa, tetapi caranya adalah setiap saat kita ingin memperbarui, kita ingat illa liya'budullah, wa ma umiru illa liya'budullah. Itu, ingat bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena dalam rangka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Awi. Sudah cukup Mbak Awi. Ada yang lain Bu Awi? Ustazah sepertinya udah terdengar azan. Iya. Mbak Awi sudah jempol, sudah oke Bu. Ya, karena waktunya sudah azan, mohon Ustazah untuk menutup doa dulu. Ya, baik. Bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kajian kita hari ini dengan harapan semoga apa yang kita bahas tadi tidak meninggalkan apa-apa kecuali hikmah dan ilmu yang bisa bermanfaat makin mendekatkan kita
kita, insya Allah makin memperbaiki amal-amal kita, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan semangat kita untuk thalabul ilmi dalam rangka makin menyempurnakan keagamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma alhimni rushdi wa 'idni min syarri nafsi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Amin. Amin. Demikian. Maaf dari saya. Termasuk tadi di permulaannya agak ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadzah atas tausiahnya siang hari ini tentang adab niat. Ya, semoga bismillah kita semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini, selalu niat semua ibadah hanya untuk mencapai ridho Allah semata. Saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Mari kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Lahir batin. Sampai ketemu nanti ya Mbak. Nanti siang jam 1. Nggak ada ya? Oh iya, nanti 12.30 Mbak. Oh iya, sampai ketemu nanti siang untuk setoran hafalan pasien jam 12.30 sampai 13.30. Nggak sampai jam 2 ya teman-teman, karena Ustadzah Sofi ada acara. Oke Mbak, makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin.